Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, kembali di channel YouTube Pesmar Besan atau lebih dikenal dengan Pesan Moral bersama Darkasi Hasan. Saudaraku sekalian, dalam episode kali ini ingin disampaikan satu kisah menarik dari biografi seseorang yang tertulis di salah satu Facebooknya, yakni Profesor Joni Hermana. Beliau adalah alumni ITB yang sangat berhasil. Kalau dilihat dari perjalanan pendidikannya sejak SD sampai SMP dan SLTA, beliau selalu mendapatkan satu ranking yang paling bagus dan selalu dia mendapatkan ucapan selamat dari orang tuanya dan guru-gurunya, bahkan kepala sekolahnya. Begitu juga ketika dia masuk ke perguruan tinggi, dia mendapatkan prestasi yang luar biasa karena dia bisa memasuki perguruan tinggi yang terhormat di Republik ini tanpa tes. Dan beliau bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu dan mendapatkan nilai rata-rata IPK-nya yang 4, artinya di atas rata-rata. Saudaraku sekalian, semua orang ketika dia mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan predikat terbaik, orang selalu memujinya dan memberikan penghormatan yang tiada terhingga buat dia. Bahkan bukan cuma dari sisi keluarga, bahkan rektornya pun menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Bapak Joni Hermana ini. Begitu juga setelah lulus, dia mendapatkan pekerjaan yang juga meniti karir di pekerjaannya dengan begitu hebat, begitu maju dan mendapatkan jabatan tertinggi dengan salary yang juga mengikutinya dengan sangat besar, sehingga orang selalu memujinya dengan sukses yang tiada terhingga buat Pak Joni Hermana ini. Tapi ternyata di balik itu semua, setelah dia menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang begitu terhormat, begitu hebat, ya, begitu mendapatkan salary yang tiada terhingga dibandingkan dengan orang lain, apa yang dia rasakan? Ternyata dia mendapatkan nilai-nilai kehampaan di dalam dirinya. Dia merasa kosong, dia merasa tidak terdapat apa yang dia inginkan. Kebahagiaan yang hakiki dia tidak dapat. Sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk belajar dan kembali ke pesantren Hafiz. Saudaraku sekalian, ketika dia memutuskan dirinya dengan meninggalkan semua pekerjaan dan titel yang ada melekat pada dirinya, dia kembali untuk ke pesantren Hafiz. Orang tidak meliriknya, orang mencemoohnya, dan semua orang mengatakan, apa yang kau cari wahai Joni Hermana? Tapi itu dia tetap lakukan itu, dan dia belajar di pesantren, dan alhamdulillah dia bisa melaksanakan
hafiz 30 juz Al-Quran yang dia tekuni di pesantren hafiz tersebut. Sepulangnya dari pesantren tersebut, beliau ngajak kemudian kepada ibunya untuk bersama-sama sholat subuh. Dan di jamaah sholat subuh itulah dia terbiasa memang menjadi imam, dan dia mengajak kepada ibunya untuk melaksanakan sholat bersama. Apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Beliau sejak membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, dan dilanjutkan membaca surah. Begitu dia meresapi, begitu dia menghayati apa yang dia baca di dalam sholat, dan kemudian dia sendiri merasa tersentuh hatinya sehingga bercucuran air matanya pada saat dia melaksanakan dan membaca Al-Quran begitu syahdu. Dan ketika selesai sholat, ibunya bertanya, "Kenapa engkau melakukan yang seperti itu?" "Ternyata wahai ibu, apa yang aku lakukan sekarang ini, aku mendapatkan ketenangan hidup." Saudaraku sekalian, dari cerita apa yang dilakukan oleh Bapak Profesor Joni Hermana ini, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua, bahwa ternyata memang apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan, titel ataupun keahlian tanpa diiringi dengan ajaran-ajaran agama yang kita anut, ini menjadi hampa. Dan ketika itu juga pesan yang kedua untuk bisa disampaikan, bahwa mengamalkan Al-Quran dengan segala isinya yang dihayati, dimaknai, menjadikan jalan yang dia tempuh sekarang menjadi ketenangan hidupnya. Inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah untuk kita semua sebagai penganut ajaran agama yang baik. Kita kembali menghayati, memahami, dan mencintai Al-Quran. Dan mari Al-Quran ini kita jadikan way of life sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan buat kita semua bisa menghayati dan mengamalkannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.